Dan ada penutupnya yang beda dengan gelas yang diminum oleh anak-anak. Orang tua dulu kita minum air itu sengaja tidak habiskan. Diminum sebagian, lalu ditiupkan salawat air itu. Lalu napainum maneng tak cedek-cedek na anak-anak. Iya na tuh do anak ede. De na ilok makasrat timun na loka di tamatuanna. Na sabab baraka na tu salawa ede. Na pura na painungan loka di anak na riwatun na bicu. Ayo, ayo. Na kung kakwe anak meleperu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, mantap pada pakai tahu. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Hadirin hadirat jemaah taksiyah, boleh disambung sekaligus calon semangat sakit. Ulangi, calon pasti mati ki. Sabda Nabi, kun fid dunya ka'annaka garib. Engkau tinggal di dunia itu seperti seorang musafir. Musafir tidak lama, dia sebentar. Dikira usia 80 tahun itu panjang, tidak. Kita pikir usia 70 tahun itu lama, juga tidak. Karena seandainya kita mau merenung, tidak ada semua yang hadir di tempat ini yang merasakan begitu panjang perjalanan, padahal usia kita sudah 60 tahun. Betul tidak? Saya baru-baru ketemu dengan teman sekaligus sebagai senior yang sudah pensiun 5 tahun yang lalu. Yang menangis, dia cerita, Ustaz, cepatnya kurasa umurku, Ustaz. Saya bilang, begitu semua jika orang merasakan. Lantar ji'ul ayyamul lati madat, tidak pernah engkau mampu untuk kembali seperti dulu lagi. Usia 20 tahun memang cantik, Ibu. Tapi naik ke 30 tahun, masih boleh lah. Begitu menginjak 40 tahun, masih oke lah. Begitu masuk 50 tahun, ulala. Apalagi kalau sudah sampai 60 tahun, nah biar bedak pipa nomor 7 dipakai. Lantar ji'ul ayyamul lati madad. Tidak akan mungkin engkau kembali untuk menjadi kembali seperti sedia kala. Maka Al-Quran memberikan gambaran kepada kita tentang singkatnya hidup ini dan banyak orang yang tertipu. Adghasu ahlam, seperti mimpi-mimpi kosong. Lihatlah kenyataan, mimpi-mimpi kosong. Orang yang sudah berada di dalam dia lahatnya, merasakan bahwa dunia dulu itu ia berada di atas, sekarang dia sudah berada di dalam tanah. Mimpi-mimpi kosong. Bu, mimpi-mimpi kosong, bahasa Al-Quran. Adghasu ahlam, engkau mengira suami akan setia menemani di atas kubur setelah istri dikubur. Pernahkah? Pernah lihat? Halo, saya tanya Ki, pernah lihat ada suami tinggal di atas kuburan istrinya setelah dikubur? Pernah atau tidak? Coba tanya ke suami kita, mau tidak temani di atas kuburnya setelah meninggal istri? Tidak juga. Sama aja kita, Bu. Suami yang meninggal, istri pun tidak mau menemani suami di atas kuburannya. Pernah tahu nggak lihat? Jawab makin dulu ya. Pernah lihat? Singkam aja tuh. Apa bedanya? Adghasu ahlam, mimpi-mimpi kosong. Di saat suami meninggal, banyak istri yang pingsan. Di mana-mana memang terjadi peristiwa ini. Tapi kalau itu dibalik ceritanya,
Pernahkah bapak-bapak di belakang jujur melihat ada suami yang pingsan kalau istrinya yang meninggal? Pernah lihat? Ulangi, pernah lihat? Ini mana itu cintaan suami kita? Wa ma tadri nafsun maza taksibu gadan. Engkau tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tidak ada orang yang tahu apa yang akan terjadi besok. Malam ini masih duduk bersama, tapi entah kenapa pasti besok ada yang berubah. Ibu-ibu, termasuk orang yang cepat meninggal itu kalau selama ceramah tak saya berlangsung mengantuki. Perhatikan pisau pinta. Kalau ada yang mengantuk, waspadalah. Perhatikan mami. Ustaz, tidak ada yang mengantuk, maka perhatikan yang selalu main game pada saat ceramah tak saya berlangsung. Simpan dulu HP, marah tak dirasa. Tidak ada orang yang tahu apa yang akan terjadi besok. Jangankan besok 5 menit yang akan datang pun tidak ada yang tahu. Jangankan 5 menit, 1 menit pun yang akan datang tidak ada orang yang tahu. Ustaz Ansar juga tadi baru lewat dari Pangkep menuju ke Maros. Begitu dari Maros ke Pangkep kembali, sudah macet total. Tidak pernah sangka. Ad-dugasu ahlam. Inilah kenyataan mimpi-mimpi dunia yang kita hadapi. Almarhumah telah berada di alam kuburnya. Almarhumah telah berada di tempat itu. Tidak ada anak yang mau menemani almarhum pada saat pengantarnya. Semua sudah mulai pulang. Betul tidak? Ada yang temani tidak? Halo ibu-ibu di dalam, ada yang temani almarhum? Tidak ada orang yang mau temani. Istri tidak menemani, anak tidak menemani, lebih-lebih kalau hanya menantu. Tidak ada. Jadi sabar ibu, sadar. Maka semoga nanti kita meninggal pada saat waktu tiba. Insya Allah kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk yang menjadi bekal yang tidak akan pernah terputus kalau meninggal orang tua adalah anak-anak saleh yang ditinggalkan. Boleh saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak, mana lebih berharga uang banyak dibandingkan anak yang saleh? Coba jujur kita dulu jawab. Bu, mana yang ibu pilih kalau dikasih pilihan? Banyak uang, lalu kedua anak yang saleh, tapi tidak banyak uang tak? Yang mana dipilih? Tidak ada di sini ibu yang mau bilang uang mau banyak. Sadar kita semua bilang saya tidak pengaruh itu. Tapi lebih bagus lagi Ustaz, banyak uang, anak menjadi anak yang saleh dan saleha, itu jauh lebih banyak. Nah kalau demikian semua orang pasti punya cita-cita, punya anak-anak yang saleh. Meninggal nanti dari anak-anak yang saleh itulah mengalir pahala tiada berhenti. Maka mungkin malam ini kita akan bahaskan sedikit. Semoga tercapai keinginan kita bersama. Meninggal pahala tidak pernah berhenti mengalir dari anak-anak yang saleha. Bu, almarhum tinggal menunggu anak-anak salehnya berdoa, membaca Al-Quran dan sebagainya. Ternyata memiliki anak yang saleh tidak segampang membayangkan, dan apalagi hanya menceritakan kepada orang dek nama lomo. Maka kembalilah kepada Al-Quran tentang doa-doa supaya mak barakah mana dengan anak. 2-3 jemaah Bapak Ibu yang saya dapatkan menangis, Ustaz. Kalau orang lihat rumahku Ustaz besar sekali, pasti orang berkata bahagianya yang punya rumah. Kalau orang lihat mobilku Ustaz, alhamdulillah mahal-mahal itu Ustaz, kita lihat aja. Orang pasti berpikir bahagianya mama yang punya rumah. Tapi mereka tidak tahu Ustaz, sakit hati ini Ustaz, anak-anak di dalam mangkali nggak ada. Itu yang terjadi Bu, jadi jangan salah kaprah. Halo, lanjut atau stop?
Lalu muncul pertanyaan, adakah doa di dalam Al-Quran supaya anak-anak menjadi anak yang saleh dan saleha? Silakan buka dalam Al-Quran. Yang pertama doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Barak mata ki baja sangadi, mengalir pahala dari anak, apalagi almarhum meninggalkan 8 anak. Doa yang pertama, mohon maaf tidak apa-apa dijelaskan pada takziah malam ini. Yang pertama adalah doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa itu doanya Nabi Ibrahim? Kita sama-sama yang menghafal. Semoga insya Allah semua anak-anak tak menjadi anak yang saleh dan salihah. Amin. Rabbi habli minas sholihin. Bisa diulang? Bisa tidak? Sama-sama. Rabbi habli minas sholihin. Puang ipan tajam mana yang kasih anak-anak nangkai mana yang makali ngata siapa menjadi anak yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Amalkan setiap sudah salat, baca doa itu. Doa yang kedua adalah doanya Nabi Zakaria. Itu ada di dalam Al-Quran. Apa doanya Nabi Zakaria di dalam Al-Quran yang dibaca setiap salat, selesai salat? Saya bacakan satu kali. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Bacalah setiap sudah salat kedua doa itu. Insyaallah mak baraka itu lo kadianata. Mate ki baca sangadi, made cetoi anak-anak. Alhamdulillah. Selain dua doa, saya akan bukakan juga amalannya orang tua kita. Kenapa anak-anak dulu itu umumnya patuh. Dek nasib pada makuku anak ini. Semakin tandre sekolahna, mega anak-anak dita kurang ngajar dita matuanna. Betul tidak? Di mana namanya? Betul tidak? Beda tuh, makukan anak pada sarjana, pada kurang ajar itu lo kali tamat tua, nama tiada. Apa yang salah? Sebenarnya tidak ada yang salah, tapi ada yang mungkin mulai ditinggalkan. Amalan demi amalan yang dilakukan oleh orang tua dulu kita, yang dek nana lakukan makukui anak ta. Satu amalannya tertulis dalam kitab kita dan diamalkan oleh orang tua dulu kita. Aganaru pertama, sebelum saya jelaskan, saya berikan sedikit gambaran membawa kenangan 40 tahun yang lalu kalau usia tak sudah 45 tahun, membawa kenangan 50 tahun yang lalu kalau 55 tahun ni umur uta. Apa amalannya tamatuata sehingga makiadik mana dengan anak itu kali tamatuai. Betul tak bicu Pak Ibu? Tak apa-apa saya campur bugi sedikit. Betul tak bicu? Tamatuai itu narekong kata muna nalari-lari anak-anak. Dia itu namun tamatuai maka dan jamu lari-lari nak. Betul tidak? Coba nih Gare, kembali dengar si tamatuai ya. Mungkin tamatuai tak lisin pamasena, tapi ini pelajaran yang sangat berharga. Orang tua tidak menyebut anak jangan lari-lari nak, jangan lari-lari nak, katamu tidak. Apa yang dilakukan orang tua? Dia tunggu anak-anak yang lari-lari. Anggena tu dan ni anak-anak tapanaitan itu dan nasiitai mata anak isi bapak ini. Apa yang dilakukan oleh matanya bapak? Napa kau guys? Nak kasih begini matanya he. Kita kayak mataku. Ulala. Ya lihat ibu-ibu mataku dan oleh tindro Cina. Tapi coba bedain sebentar ibu-ibu praktekkan nih. Kalau ada tamu tak anak-anak tak lari-lari pokok tu mata atai. Kira-kira agak nasi anak tak paling kedam anak tak. Magem geliar mata aneh. Ternyata amalannya yang sudah mulai ditinggalkan. Selain tadi doanya Nabi Ibrahim dengan doanya Nabi Zakaria, amalan yang pertama sebenarnya dilakukan oleh orang tua. Tapi mulai ini, dek disengnya agak masuk narodo amalanna. Yang pertama adalah maka itu tamat-tamat untuk tak bicu. Anak bau. Ajak muak beang indah binanan rena anak bau. Jangan pernah dibuang sisanya makanan anak ta kalau makan.
Makanlah sisa itu, lalu niatkan pada saat makan. Puak katai puang kuniakan, saya makan lebihnya nasinya anakku puang. Mamuari baja sang ngadi, malopu anakku puang nakuan retoi karesona puang. Betul tidak Pak? Ibu-ibu kan ini yang masa lalu. Jadi mulai sebentar, kan pada makan, mulai besok. Nako apa nak tadi tilo kadi botingnya deh. Namanya kamana lebih nanandrena capuki memang nih. Campuri memang nih. Pokoknya. Halo. Andre lebih nanandrena nata. Mau kilihat bukti barakana tuduh nanandrena rekosangnya di Andre lebih nanandrena nata. Lihat ki. Semua yang hadir di sini, mana lebih dekat ayah dibandingkan ibu? Semua akan jawab lebih dekat kepada ibunya. Kenapa? Karena ibulah yang paling sering memakan lebihnya nasinya anaknya. Perhatikan Mas. Termasuk saya dekat dengan almarhum abah, tapi ternyata jauh lebih dekat dengan ibu. Bukan karena pernah tinggal 9 bulan dalam perut itu, tapi amalan yang pernah dilakukan ibu. Sangi alena tudung yang lebih banyak makan, sisanya lebihnya anaknya. Telu anak tudang ina pandre di botingnya deh. Biar anak kedua ide nelo mandre, maka sendonya nak kasih terbang, pecawat terbang. Deh nelo tak buka landasannya tahu di timuna. Jami ibu. Halo. Jadi ajak lalu di melepur loka di tomatoata aja. Orang tua yang selalu makan lebihnya makanan anaknya. Perhatikan, saya ulangi sekali lagi. Orang tua yang selalu makan sisanya makanannya anaknya, maka insya Allah tidak ada anak yang melepur loka di tomatoana. Tapi kalau ada anak melepur di tomatoana, mohon maaf, mungkin waktu kecil jarang-jarang memang dimakan lebihnya makanannya anaknya. Saya ingat Bu, waktu masih mondok di Santri Mangkoso, sempat melihat almarhum Guru Tambok Dalle. Pertama kali saya lihat almarhum Guru Tambok Dalle waktu di mondok Santri Mangkoso, disiapkan nasi penuh full. Maka dakak laleng hatiku, gana itu Guru tay nama tua nih. Saya belum mengerti, baru juga pertama kali lihat. Ternyata pahing itu Guru ta begitu namakan sedikit saja. Nah Andre Nirodo baru dia berkata, anak-anak santri itu semua bagi-bagi barakah atau tercedek-cedek sana. Itulah berkah yang saya makan. Alhamdulillah malam ini. Insya Allah malam berikutnya untuk ini barakah. Halo. Makan lebihnya anak satu. Tania madu aru pakkamase amalan. Yang kedua, amalan orang tua dulu kita. Kenapa anak-anak digagal meluk perlu ditoma Tuhan? Meninggal orang tua anak-anak insya Allah akan menjadi anak yang saleh untuk orang tuanya. Ada amalannya orang tua dulu kita ibu. Kalau ada di antara bapak dan ibu setiap kali mau makan tiba-tiba ingat orang tuanya, maka orang tua tak dulu amalkan amalan ini. Ada orang sudah siap makanan di depannya. Dia noleman resangadina nang ngereng tomo tuanna. Mungkin ada anak atau cucu menantu yang ada misalnya di Kalimantan. Dia tidak bisa makan sebelumnya, dia pasti telepon dulu orang tuanya. Umi, orang iman. Padahal dia tahu sebenarnya uminya sudah makan. Tapi dia sedih nailo nok nanre de nakodena telepon tomo tuanna. Ada yang biasa merasakan begitu Bu? Ada yang biasa rasakan tidak? Apa amalannya orang tua dulu kita sehingga kita begitu? Ternyata rahasianya saya buka dan dapatkan. Engkai monro diwarinunna tuta matata ututa bicu. Saya bukakan sedikit memori. Waktu kita kecil, gelas yang dipakai oleh bapak itu dipisahkan dengan gelas anak-anaknya. Udah dengar yang Pak? Beda tuh. Ada gelas tersendiri yang ada penutupnya yang beda dengan gelas yang diminum oleh anak-anak. Orang tua dulu kita minum air itu sengaja tidak habiskan.
diminum sebagian, lalu ditiupkan salawat air itu, lalu napainum maneng ta cedek-cedek na anak-anak. Iya na tuodo anak ede, de na ilo makasrat timun na loka di tamatuanna, na sabak baraka na tu salawa ede, na pura na painungan loka di anak na riwatun na bicu. Ayo, na kung kakoy anak meleperu, amalkan itu, insyaallah berubah itu anak-anak. Baja sangadi mate ki, madeceng itu di kuburannya pananata madeceng todo. Alhamdulillah. Saya bu kisah nyata. Ada jemaahku yang langsung bilang, Ustaz, pantas itu Ustaz, semenjak sudah ku minum lebihnya minuman tak ndak bisa kak tidur. Selalu ku ingat. Jadi langsung sama kada masih mau kita tambahin. Nah berarti ini lagi nah hebat Ustaz. Ternyata memang tidak main-main itu air yang ditiupkan barakah. Bagaimana caranya? Kalau misalnya mau sekarang, caranya ya tiupkan salawat, penungannya nata, insyaallah. Dan lebih bagus lagi, kita minum dulu sebagian, baru lebihnya diminumkan kepada anak-anak. Alhamdulillah. Dua, selain tadi doa. Siapa nih? Kalau mau pagi? Nah, padahal itu tengah anaknya. Amalan yang ketiga barakah natu tamatuai. Magi nama dicemaneng anak-anak ede insyaallah. Yang ketiga barakah natu tamatuata. Na amalkan dampun. Tidak ada yang tersinggung. Itu orang tua dulu kita Pak Ibu. Nareko nareni agagana doina anu dan rede. Dek natu nacoy tibunna macecai alias nokok-nokok. Betul tidak? Ngerangi dah waktu tabicu, betul tidak? Biar miskin bagaimanapun orang tua tak kalau nak kasih maki apa-apanya. Dek natu nacoy nokok-nokok, nah dek nak kasih maki sudah. Tapi coba guys ibu-ibu zaman now. Menuk nih jujur nih, jangan ada dusta di antara kita. Udah. Coba nih kak. Narengi doi anak-anak tapi orang anak-anak malesi balanja boros balanja narengi doi tapi nak cueki nokok-nokok na aga nase alan nyahe buntu pa jadi pada nak balanja. Betul tidak? Jujur kita dulu, betul tidak? Mengaku mana gitu? Si senang kayak kasih lakain na aga nase lakain na aja di kedai buntu anak ta tapana kedai toy apa na to buntu na bapak na yae. Makin aja itu bapak anak buntu. Ada lagi yang lebih heboh, agak naseng. Ini anak di sini guna-guna anaknya. Tiba-tiba suaminya juga bilang, jangki bilang kau begitu anak tak itu. Apa cek itu bapak anak, apa ada bapak anak itu guna-guna anak. Tapi suaminya hebat, langsung balik istrinya. Makna sadar ki, masa tidak ada guna-guna aku? Anak liman itu anak tak agama sunnah roh. Halo, mengerti lagi? Masa deka guna-guna anak? Nanti ibu-ibu deh. Ayo. Narekuk dareni anak-nata. Kalau sudah diberikan anak-nata, ajak lalu dipaceki ni cek-cek. Dek itu barakah anak. Dek. Coba mi. Anak tidak akan pernah lupa kalau dikasih uang lalu kita marah-marahin. Dek itu nangka lupa itu. Iya tu dari ibarat kaede. Sila ada cuma pasti kola nata. Selalu mikodong habis uang tak biaya nata. Hilang barakahnya karena memang uang yang kita kasih kita ikuti dengan mohon maaf kata-kata kor-koran itu. Iya tu. Magai. Betul tidak? Iya tu udah pada mata anda sekolah nata. Pada dia memang kali ada pada mata barakah do jaringnya. Jadi mulai besok anak bau. Saya ingat kata-katanya orang tua. Agak nasem. Kalau ada anak yang boros, saya tidak pernah lupa di telingaku kata-katanya itu orang tua. Agak nasem kasih. Anak bau. Nak ko elok mitono pacapu anak bau gampang sih setuduna. Tapi yang susah itu anakku adalah mapakung katudu anu agagai. Bahasa Indonesianya makoi. Wahai anakku sayang. Kalau mau jadi habiskan itu apa-apa nak gampang sekali. Nah biar siapa bisa nak. Tapi untuk punya apa-apa itu yang berat anak. Ya caranya orang tua kan. Dek nama tanda sekolah anak. Bukannya sarjana, bukannya profesor, bukannya dokter, tapi magi nama lo makuadana timunna. Jadi kita anak langsung spontan langsung mengatakan,
sebenarnya rodenre na tegur ka tama to aku tapi dek nama kasara ini to mentama kita saga nih 3 lanjut 4 yang keempat insyaallah memuari anak-anak tak menjadi amal sedekah jariah untuk kita semua nanti narkomate nih. Yang keempat amalannya nama tosi nama tujana ide. Yang keempat adalah engkai mondo dijariin tangan ulangi jarita. Jangan pernah anak diizinkan keluar dari rumah pergi ke sekolah sebelum cium tangannya ayahnya, sebelum cium tangannya ibunya. Tidak ada. Jangan. Eloki miseng itegai baraka naro jariye. Hasil penelitian. Yaro dia seng penelitian puramatoni yaro diteliti. 20 tahun lamanya ini diteliti. 10 anak diteliti yang selalu cium tangannya orang tuanya, guru-gurunya dari TK anggenan rutu jama-jaman. Dengan 10 anak yang jarang cium tangannya anak gurunya di TK anggenan rumah 20 tahun yang kemudian berlanjut waktunya. Ternyata kesimpulannya ilmu anak yang selalu cium tangannya gurunya dan orang tuanya itu semuanya sukses, dan anak yang jarang cium tangannya gurunya dan orang tuanya mohon maaf tidak lebih bagus dibandingkan yang kita pikirkan. Tanya itu bohongnya itu barakah itu. Bagaimana Bu? Cium tangannya, bau jarina atau matu atana, bau jarina atau matu atana. Latu di sekolah tanah, bau to jarina guru tanah. Kau itu mau barakah ini. Tapi anak-anak sekarang caranya cium tangan, letoy, lagi nih, cus, sama seorang istri. Siapa seorang istri yang mau banyak rezekinya, siapa seorang istri yang mau banyak barakah, nah dia yang dilakain, nah rajin-rajinlah cium tangannya suami kita. Udah, tanah bobongan ya, tanah bobongan. Nah reko padangkal lah kaita sebelum loka balu di pasar ide, sebelum suami pergi di pasar manja-manja maki di pintu maka dan itu lah mahal segi maka dan nih mado jarita he barang mega di Cina di halapan ngelilisu ambil tangannya suami dan ciuman suami tangannya ciuman yang mesra, cium tangannya suami. Bu, saya di bawah laki nak jari nalak kita. Saya di bawah, aro jarang. Iya nah tuh, cium. Saya praktekkan caranya mencium tangannya suami. Sebelum saya praktekkan, saya imbau sebentar kalau pulang kita semua di rumah. Begitu sampai di rumah panggil suami kita kalau tidak ada malam ini. Oh deng ngaji, oh deng, sudah kidohe, sudah kidomai di ruangan tamu. Begitu suami duduk di ruangan tamu, patudan nih, maka itulah kita mahagaki. Maka dani deng, elo kak mega dalek ku baja, sudah ki, elo kak bau jarita, bau ni jari nampoke, tanpa maka dah tu bodoh lah kita, setengah agak tamaki ki. Kau tu ngena wale, magot nanti makan dalam bajarin anak kita. Halo, angkat kaki yang selalu cium tangannya suaminya, coba kan editai. Iya Bu, mohon maaf, wale roh rahasia dia leku. Dia usuk boleh sebelum kasih cium tangan. Ini ada nasa yang mana ada anak kok tiasi nak cium tangan aku kena Umi, mau banyak rezeki itu bulan tangannya suami, thank you. Nah, bau sih. Jadi baca sang aja bapak-bapak yang ada di tempat ini jangan heran. Setiap ketemu ke istri tak ada cium lagi tangan tak emah. Ditambah deh. Seandainya nanti ada anak yang menikah, ada nanti insya Allah anak yang menikah. Ini biasa saya sampaikan dalam ceramah tausiah mengenai nasihat pernikahan. Wahai pengantin baru, wahai ananda yang baru saja menikah, seorang laki-laki, seorang perempuan, kewajibannya istri, kalau suami akan baik, selalulah cium tangannya suami. Karena tangan suami yang selalu dicium, insya Allah dia tunai lok maka sarak lakainna jarinan lok karibenina. Mungkin biasa metode zamannya berkelahi mulut biasa.
Tapi ada mantong orang berkelahi mulu tapi jarina marina tolok karibainina. Itu yang mesti diingatkan. Kau itu mondron. Jadi rajin-rajin cium tangannya suami kita. Cocoy. Angkat aja mah nasinya tania dari anu nasang kucium jarina. Kadang-kadang pa nasilin rona. Kasih cium tangannya suami. Kita istri cium tangannya suami kita. Berapa Mi? 4. Yang kelima. Pak disengal lopo tolong ya diruntuh. Kerama tak sia dihubungkan dengan anak yang saleh. Itulah yang dinanti orang yang sudah meninggal. Poin yang kelima, insya Allah supaya mak barakah yang anak tak mati kita nama dice manetodo. Ulang yang pertama tadi, makan lebihnya makanannya, air minum, dicukkan salawat. Yang ketiga, dia mah dilupai. Aku dilupai pajak ini. Agak tadi yang ketiga, apa? Kalau memberikan jangan pernah lagi ikut marah-marah. Yang keempat adalah kasih cium tangan. Yang kelima, tabi lopo, jagai kita, jagai kita. Ulangi dulu, jagai kita. Kalau seorang ibu berkata tidak baik, maka itu adalah doa. Loka dia anak aja. Jagai kita. Anakku, Imam Sudais menulis, siapapun yang pernah haji ataupun umrah, nama tu di Tanjana Imam Sudais bisa tu kada Imam Sudais dia. Pengalamannya Imam Sudais malah dia melok dia ala baraka lo kadidik mana. Agana rodo riwatun nabicu sampai mapanggau kangina terima na. Ibunya Imam Sudais tidak marah, tapi dia memeluk sambil menangis anaknya. Dia peluk dan cium. Dia berkata, ya Allah, ipan taji yang kasih anakku ya iman taji imam besarnya Masjidil Haram ya Allah. Sambil micairo, meluk na doa anak tamat tahu. Berapa kali ibunya Imam Sudais mengucapkan itu? Tidak terhitung berapa kali. Karena setiap papanggau kangnya anaknya, yang menangis selalu peluk anaknya. Ya Allah, jadikan kasih anakku ya penghafal Al-Quran baraman tajimui Imam Masjidil Haram ya Allah. Lihat doanya ibu dikabulkan 30 tahun setelah ia selalu menangis. Jadi berdoa itu bukan langsung besok didapat hasilnya. Tapi setiap kali berdoa mungkin 20 tahun yang akan datang baru diruntuh itu dua selek na doa ta. Alhamdulillah. Maka to biasa ya la ilaha illallah. Pura lalu kayak mengkalinga. Saya kata tambah-tambah. Nak kedai anak-anak sing kongkongnya ai. Mana ka kongkong anak agar saya kongkong asu. Jadi kada tomba nih anak-anak. Kau ya, apa to sing kau? Jahat paling kalinga anak si bapak. Apa yang terlucap di mulut, mohon maaf, itu akan menjadi doa lokarianae. Dari kelima poin ini akan diuraikan satu titik kesimpulan. Orang yang meninggal itu tidak berhenti pahala setelah ia meninggalkan kita. Inilah pintu-pintu yang bisa dilakukan dari anak-anaknya. Apa pintu yang akan mengalir pahala lokaditamatoai? Anak bersedekah, pahala langsung mengalir. Sebentar anak-anaknya semua almarhum bersedekah makanan dan minuman. Bertuk mana sih bepa? Begitu dimakan belum habis, maka dapat mi pahala almarhum di alam kuburnya. Belum pakai bungkus pula. Ustaz Ansar dengan Ustaz Salih sebentar makan makan kue dan minuman yang disiapkan. Pak Imam sebentar Ustaz Salih imam di masjid, maka mengalir pahala lokaditamatoan almarhum. Termasuk Ustaz Ansar makan kue. Apalagi kalau misalnya kue itu ada yang pulang ke rumah. Adakah? Ulangi, adakah? Wah, jangan ambil hati. Daripada dikat karudur, oh. Tapi kalau mengerti lebih bagus juga. Sedekah dari anak-anak itu tidak akan mengalir kepadanya. Tapi bagaimana mungkin mereka bersedekah narekodemato yang ngajarakan imak kue.
Bacaan Al-Quran itu akan mengalir kepadanya. Tapi bagaimana mungkin anak-anak membaca Al-Quran kalau dari sekarang tidak diajarkan membaca Al-Quran? Maka semoga nanti meninggal ki anak-anak rajin baca Al-Quran, baca doanya Nabi. Saya bacakan satu kali. Mamuari ingkanata matu menjadi penghafal Al-Quran. Kalaupun bukan anata, semoga nanti cucuta ada yang menjadi penghafal Al-Quran. Insya Pak Ibu, sebelum saya bacakan doanya, para lumatoki manawa-nawa di pada masar matu bu engka tomatoli upetna jika nar tomatoli upetna yang punya anak penghafal Al-Quran iya nak kita boleh mau ke matu di pada masar mak kita itamanan itu mata tak matu. Kenapa bisa beruntung sekali orang tua yang punya anak penghafal Al-Quran? Di saat semua orang ketakutan pada saat itu, yauma yafirul mar'u min ahihi wa ummihi, dek gaga na toilo si bang, emak ede larito, bapak ede larito, anak ede pengen jujato. Maka pada saat itulah berdiri seorang anak penghafal Al-Quran, ya Allah, dulu saya penghafal Al-Quran ya Allah. Maka dia pengalat Allah, jadi maga nih. Berikan syafaatmu kepadaku ya Allah dengan bacaan Al-Quran. Saya akan ambil orang tuaku masuk ke dalam surga. Maka dia pengalat ta'ala. Lokan umalai tamatuan umanak kamase anak bau. Lokan nih. Nala nih kasih tamatuan na dua-dua. Tamak ni mai emak. Tamak ni mai bapak. Enjak nah di bata-bata. Dek gaga paresah. Patama di surga. Mak kita mana nih rotu. Alangkah beruntungnya punya anak seperti itu. Pura rota mana tamatuan. Ya Allah, saya juga mau ambil nenekku dari bapakku. Saya juga mau ambil nenekku dari mamaku ya Allah. Maka dia pengalatang, alam mana nih? Alam iman nih. Biarkan yang lain ketakutan. Tapi engkau dengan syafaat bacaan Al-Quranmu. Allah nih ketik keluarga terdekatmu. Nala ni nenek, na boleh di bapak na. Nala to ni nenek, na boleh di emak na. Maka dah si anak ede. Ya Allah, bolehkah saya ambil juga saudaranya semua bapakku ya Allah? Ambillah. Tapi nanti ada tante yang berteriak, oh kamana kang, ala toka he, ulito tama di lana surga. Tapi arwah murena, yang penghafal Al-Quran, tak pernah balik, ma murena makada, tiya ma, pak iko liwat seke, nu wetun nu biasa sekolah. Ada orang seke di sini? Ulangi ada? Nggak percaya kau? Kadang mure tia mah paling seke nih. Makanya nakung kanata anureta agak pota tamat pesantren tanya nata tapi engka pengapa ya reng tabe anure ala na matu ande kau doa na memang nih agak di saat itu semua orang ketakutan. Siapa yang datang menolongmu? Tidak ada yang datang menolong kecuali anak-anak yang saleh dan saleha dan penghafal Al-Quran itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waktu yang memisahkan kita, yang membuat kita harus berpisah. Tausiah ini kemudian sampai pada satu pertanyaan untuk bapak dan ibu. Pak ibu, ya tuh dia sengamat tengeng, de gaga rumus nama kedama tua pitawe. Dia tuh dia sengamat tengeng, de to gaga rumus nama kedama malasa pitapa mate. Engka di kampoku. Ini kisah nyata mana yang dicerita? Diantar orang tua ke rumah sakit, ambulans pulang. Siapa yang dibawa pulang? Pengantara Nerota Malasa Lopo. Itulah banyak kejadian. Ada orang yang meninggal setelah makan coto. Ada juga seorang istri yang meninggal. Watuna na cai kila kainna. Jadi nakungkak koe nalori cai kila kainna. Waspada ki. Dia magak koe. Ulangi dia magak. Menjaga sisa dicai kila kaita. Masih yang kila kaita. Itu suami, bu, mau budi itu suami. Seandainya bisa dibuka itu arona nadita tinna, maka yang tertulis di situ namanya istri dengan namanya anak-anaknya. Ulala. Dia rela tidak makan siang. Yang penting ada rezeki yang dibawakan istri dan anak-anaknya. Betul tidak Pak? Lo profesor data Pak. Jasa dicekilak kita. Itulah sebabnya. Coba bedanya mana itu ibu bu Rata-rata umumnya laki-laki itu cepat tua dibandingkan istri. Perhatikan nih, ini cantik mana itu Dita. Tapi Ita kayak bapak-bapak yang di mundri he. Termasuk di Allah he. Ita tanjana aku dia nama masing-masing Dita.
Termasuk tuh syutingnya deh. Pako kata ka masing-masing. Mungkin dia lagi Andre tapi dinokoi. Ada jemaah aku sampai bertanya, Ustaz, ada setakat doa Ustaz. Banyak bene ikut dari pitimun. jadi apa saya bilang? Maka kadang menengkan nanti nah kode sini ribiti muna Ustaz. Watuna sadar tin ribiti muna. Agar doa ana Ustaz. Maka agak malomo doa ana. Masih agak. Kadang dia wajar salah kiai. Tapi buktikan nih. Insyaallah tobat itu beneta. Nasi agak memang Ustaz. Agar uni Jumat matu. Amalah memang ini dupa telu tunu langsung. Terus jaga di depan Ustaz, tunu telu langsung. Notun natindro nyama beneta, Purana narodo, baca nih doai makda puang, nakodena lo paja man noko ye baja lakke beneku pangi, siseng ala nih taro-tarota puangnya. Singkat cerita namalkangi, alhamdulillah benena berubah. Jadi memang mesti matopa dipakinta guys. Ya mana na ya? Bu. Halo. Cai pa ibu deh. Termasuk kita juga Pak. Dek kali ibu Emi. Kita juga Pak. Jatuh namanya nyong. Akhirnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sambungannya ceramah ini kalau Allah izinkan panjang umur, saya akan bahas dan sambung di sampingnya masjid tentang peristiwa demi peristiwa setelah jenazah dibungkus dengan kain kafan supaya tak buka pikiran kita. Ternyata setelah jenazah dimandikan, mereka pakai peristiwa ketua dua anggena di pano jenazah. Engka ki matu naku engka pakai umur malampe. Insyaallah. Besok malam insyaallah di Maru, lusa di Sudiang. Yang mudah-mudahan bisa diatur yang malam Selasa di Sedian Masjid Ede. Engka mana ki? Pak Moto mas sembahyang aku menjak si Pak ki. Halo.